Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Renungan firman Tuhan terambil dalam Kitab Ayub pasal 34 ayat 1 sampai 37. Bunyi firman Tuhan demikian, sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Ayub 34 ayat 12. Dalam pasal ini, Elihu kembali berbicara dan menanggapi keluhan Ayub yang merasa bahwa dirinya tidak bersalah namun tetap mengalami penderitaan hebat. Ayub bahkan merasa bahwa Allah telah mencabut haknya dan memperlakukannya dengan tidak adil. Namun Elihu dengan tegas menyatakan bahwa Allah tidak mungkin berbuat curang dan keadilannya tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Manusia seringkali menilai keadilan berdasarkan pengalaman pribadi. Saat kita merasa diperlakukan tidak semestinya, kita tergoda untuk menyimpulkan bahwa Tuhan tidak adil. Demikian pula Ayub. Di tengah penderitaannya, ia mulai mempertanyakan keadilan Allah. Bahkan mengatakan bahwa tidak ada gunanya hidup benar jika tetap mengalami penderitaan. Ayub 34 ayat 9. Namun Elihu mengingatkan bahwa keadilan Allah tidak dapat diukur oleh logika atau emosi manusia. Allah melihat segala sesuatu secara menyeluruh, termasuk motif hati dan masa depan yang belum kita ketahui. Dia tidak memihak kepada pembesar atau merendahkan orang kecil. Ayub 34 ayat 19. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan kesalahan di hadapannya. Ayub 34 ayat 22. Keadilan manusia terbatas dan sering bias. Kita dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, emosi, atau kurangnya informasi. Tetapi Allah tidak demikian. Ia Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Benar. Dia tidak perlu dimintai nasihat untuk mengatur dunia ini. Ayub 34 ayat 13. Dan tidak ada satupun keputusannya yang keliru, walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan saat Tuhan berdiam diri, itu bukan berarti dia tidak adil. Ayub 34 ayat 9. Dalam diamnya, Tuhan sedang bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Kita dipanggil untuk percaya kepada keadilan dan kebaikannya, bukan menuntut Tuhan bertindak menurut penilaian kita. Oleh karena itu, jangan terburu-buru menghakimi Allah saat mengalami penderitaan. Kita mungkin tidak tahu rencananya yang besar. Serahkanlah penilaian kepada Tuhan. Jangan merasa diri paling benar dan Tuhan salah. Latih hati kita untuk tunduk pada kehendak-Nya, bukan memaksa Tuhan memenuhi kehendak kita. Percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk umat-Nya. Firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Satu hal yang penting untuk kita renungkan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.